Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ujang Rahmat Ramdan. Saya dari kelas pendidikan ekonomi modul 3G. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang ekonomi digital, mengenai gambar digital. Baik, untuk video data pribadi saya, nama saya kalau dalam absen itu UE Ramdan, tapi kalau panjangnya itu Ujang Rahmat Ramdan. Alamat tempat tinggal saya yaitu di Kampung Simpenan, tepatnya di Desa Cikembar, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi. Dan ini ada biodata tambahan, yaitu nomor induk pribadi mahasiswa dan email. Baik, untuk materi yang pertama, sebelum memulai ke dalam gambar dan jenis-jenis gambar digital, kita perlu tahu apa itu gambar digital. Gambar digital adalah representasi numerik dari gambar 2 dimensi. Gambar digital juga merupakan representasi dari gambar nyata yang berupa sekumpulan angka yang dapat disimpan dan juga dapat diolah oleh komputer. Ya, gambar digital itu contoh singkatnya itu seperti gambar-gambar yang ada di dalam elektronik kita, baik itu dalam berbentuk foto ataupun file-file yang berupa gambar atau gambar yang dibuat. Untuk selanjutnya, jenis-jenis gambar digital. Jenis-jenis gambar digital itu ada 2. Yang pertama yaitu adalah raster, atau sering kita sebut bitmap. Ya, adalah sebuah struktur data yang mewakili susunan piksel warna yang ditampilkan pada layar monitor, kertas, atau media tampilan lainnya. Secara teknis, gambar bitmap ini digambarkan dengan lebar dan tinggi dalam piksel dan dalam angka bit per piksel. Gambar raster atau bitmap ini identik dengan, kalau dalam dunia gamer ya, itu sering disebut kotak-kotak. Kenapa? Karena ketika raster ini di zoom itu tidak mulus, ataupun kalau di dalam dunia game itu ada yang namanya minicrap, ya itu contoh dari raster atau gambar dari bitmap. Yang kedua itu ada vektor. Ya, adalah gambar digital yang menggunakan kalkulasi matematika. Maka meski gambar diperbesar, kualitasnya akan tetap sama persis seperti tidak dibesarkan. Maksudnya apa? Yaitu vektor ini mempunyai satu keunggulan, yang dimana ketika gambar itu di zoom, ya diperdekat, itu gambarnya masih terlihat jelas, cekas ya, orang Sunda mah. Jadi kalau kita zoom itu
tidak mempengaruhi dalam segi warna ataupun dalam segi bentuk ya. Nah, biasanya gambar vektor ini berukuran besar ya, tidak seperti gambar-gambar bitmap atau gambar yang lainnya. Karena memang untuk proses dalam vektor ini memerlukan detail-detail gambar yang kuat. Lanjut. Nah, ini ada perbedaan dari raster dan vektor. Nah, bisa kita lihat sendiri, perbedaan akan lebih terlihat ketika dua gambar tersebut diperdekat atau di zoom ya. Terlihat gambar kalau raster itu kalau di zoom akan terlihat gambar kotak-kotak. Sedangkan vektor itu mau di zoom seberapa dekat pun itu tidak akan mempengaruhi sama sekali. Baik, dilanjut. Nah, gambar digital ini atau gambar yang dihasilkan komputer itu banyak ya. Jadi tidak hanya gambar raster ataupun gambar vektor. Nah, apa aja tambahannya, yaitu misalnya gambar gerak atau yang representasi warna dalam gambar digital atau pengolahan citra digital atau cuplikan layar. Apa itu cuplikan layar? Biasanya itu cuplikan layar itu berupa screenshot atau rekaman layar. Nah, selanjutnya yaitu pemindai. Pemindai juga merupakan salah satu gambar yang dihasilkan komputer ya. Terus format besar gambar atau menggambar. Nah, menggambar ini memerlukan software atau aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan, misalkan Ibis atau iPaint, banyak. Nah, berlanjut kita ke aplikasi-aplikasi gambar digital. Nah, untuk aplikasi yang disediakan untuk HP ya, ini itu ada Adobe Illustrator Draw. Nah, dengan aplikasi ini pengguna bisa menggambar menggunakan layaran 5 dan tipe yang beragam dalam bisa disesuaikan. Aplikasi juga menawarkan kelebihan lewat zoom hingga berapa kali, artinya aplikasi ini mempunyai keunggulan gambar yang lebih detail. Cuman biasanya aplikasi-aplikasi yang unggul, aplikasi-aplikasi yang bagus itu kalau ingin kita lebih mengoreksi aplikasi tersebut biasanya berbayar. Karena apa? Karena memang itu sudah ketentuan dari Play Store sendiri. Nah, yang kedua itu ada Ibis Paint. Ibis Paint dilengkapi fitur recording sehingga pengguna bisa merekam proses pembuatan gambar. Aplikasi ini bisa dinikmati secara gratis dan dengan kalau kita mau lebih kayak tadi mengoreksi lebih dalam aplikasi tersebut atau dengan fitur-fitur yang lebih baik, maka kita bisa membelinya dengan tarif 4,53 dolar Amerika Serikat ya.
Itu salah satunya dari aplikasi-aplikasi gambar digital yang digunakan di handphone. Beda dengan di laptop ataupun komputer, tapi ada juga yang sama. Nah, lanjut. Nah, sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan mohon dimaklumkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.